Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudari Paulandari dengan NIM 123002218 dari Prodi S1 Kebidanan Unmusa. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang berjudul biomekanika. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Kita langsung lanjut ke materi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian biomekanika, yang kedua klasifikasi biomekanika, dan yang ketiga penerapan biomekanika, dan yang terakhir penjelasan tulang, jaringan penghubung, dan otot. Oke, next. Apa sih biomekanika itu? Biomekanika merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yakni penelitian tentang kekuatan fisik manusia, yang mana kekuatan fisik manusia ini mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja ataupun melakukan aktivitas. Selain itu, biomekanika ini juga mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan yang harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika hendak melakukan aktivitas tersebut. Nah, yang dimaksud biomekanika di sini itu merupakan rumus-rumus yang menyangkut resultasi gaya dan momen, antropometri, ilmu kedokteran, dan juga matematika. Teman-teman dulu sudah pasti tahu dong apa itu momen dan apa itu gaya. Nah, untuk gaya sendiri merupakan kekuatan yang dapat mengubah benda yang awalnya diam, kemudian berubah bergerak. Dan untuk momen sendiri adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut dapat berotasi. Nah, untuk antropometri, pengukuran tubuh manusia yang memakai segmen-segmen dan panjang bagian tubuh. Untuk ilmu kedokteran, nantinya akan berkaitan dengan gangguan-gangguan yang akan diterima ketika sering melakukan aktivitas, yang mana aktivitas tersebut ternyata berkaitan atau dalam kategori bahaya jika dilakukan setiap hari. Sehingga bisa memungkinkan akibatnya terjadinya kelumpuhan. Dan yang terakhir, untuk matematika sendiri, ini akan berkaitan dengan rumus-rumus untuk penghitungan agar mendapatkan analisis dari hasil pengangkatan. Oke, next. Nah, biomekanika sendiri, biomekanika secara garis besar, biomekanika secara garis besar ini mencakup 5 hal. Yang pertama kinesiologi, yang kedua anatomi, yang ketiga theoretical mekanik, dan yang keempat antropometri, dan yang terakhir bioinstrumentation. Next.
Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu klasifikasi mekanik. Yang mana klasifikasi mekanik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama general biomekanik dan yang kedua okupasional biomekanik. General biomekanik adalah ilmu yang mempelajari hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia dalam posisi diam maupun bergerak. Sedangkan okupasional biomekanik ini ilmu yang mempelajari hubungan antar pekerjaan, peralatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Next. Sedangkan general biomekanik sendiri ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama biostatik, yang kedua biodinamik. Biostatik menganalisis pada posisi diam, bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Sedangkan biodinamik merupakan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dalam kurung kinematik. Dan juga gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh yang dalam kurung kinetik. Oke, next. Nah, di sini saya akan memaparkan penerapan biomekanik. Yang pertama ada kegiatan menggosok gigi. Pada pertama, kegiatan menggosok gigi pada video yang saya tampilkan ini terjadi gerakan fleksi. Siku dengan sendi yang bekerja, yakni radi moral, kemudian terjadi gerakan ekstensi dan hiperekstensi pada saat menggosok ke atas dan ke bawah. Pada aktivitas menggosok gigi ini, kita melibatkan sendi radiohumeral, radioskul, dan radiookapal, metakapal, dan kartometakapal. Bisa dilihat dari video yang saya tampilkan ini ya. Oke, next. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan menendang bola. Pada kegiatan menendang bola ini, ketika gerakan ini terjadi, si lutut sebelum menendang bola dan rangka fleksi sebelum menendang bola, sendi yang terlibat di antaranya yaitu sendi pangkal, paha, dan sendi lutut, serta sendi pergelangan tangan. Oke, next. Yang ketiga, kegiatan menaikkan dan menurunkan, menaiki dan menuruni anak tangga. Bisa dilihat dari video saya yang saya tampilkan. Pada saat kita menaiki dan menuruni anak tangga, gerakan ini terjadi dari fleksi dan ekstensi yang terjadi bergantian. Pada kaki kita satu demi satu. Pada saat kita menaiki atau menuruni anak tangga, sendi yang terlibat di dalamnya yaitu sendi tibiofemoral, tibiofibural, dan sendi sublakat. Oke, next. Nah, yang terakhir ada kegiatan memakai baju. Kegiatan memakai baju. Ketika kita memakai baju atau kemeja, tangan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi yang terjadi pada masing-masing tangan.
Fleksi terjadi ketika gerakan meluruskan tangan. Nah, sedangkan ekstensi terjadi ketika kita melakukan gerakan tangan kita seperti yang terdapat pada video. Jadi yang dimaksud kayak gini. Nah, ini ya. Kemudian, pada saat kita mengancingkan baju, terjadi gerakan fleksi pada lengan kita ketika lengan kita mendekati tubuh kita, serta aduksi pada jari kita dan sendi yang terlibat. Sendi apa aja yang terlibat? Yaitu ada sendi pistol, interphalangen, proksimal, interphalangen, dan metacarpal. Metacorporal. Oke, next. Nah, untuk slide ini, saya akan menjelaskan pendekatan biomekanika. Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan ini dan berhubungan satu sama lain ini melalui sendi-sendi dan jaringan penghubung dan juga otot yang ada. Nah, struktur tubuh manusia yang terdapat dari elemen-elemen secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tulang, yang kedua jaringan penghubung, dan yang ketiga otot. Prinsip-prinsip fisika. Prinsip fisika sangat sekali berkaitan dengan struktur tubuh manusia. Kenapa? Karena digunakan untuk menyatakan tegangan mekanik pada tubuh dan gaya otot yang diperlukan untuk membagi tegangan-tegangan tersebut. Next. Nah, ini kolaborasi antar tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Jadi, di sini yang pertama ada tulang. Tulang adalah alat yang meredam dan mendistribusikan gaya atau tekanan yang ada padanya. Ini gambar tulang yang seperti yang tertera di PPT. Next. Di sini ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kartilage, ligamen, dan tendon. Aplikasi teori fisika, yaitu beban, massa, gaya, momen pada tubuh manusia. Next. Nah, jaringan penghubung menurut Gavin dan Anderson 1984 terdapat 6 penghubung. Yang pertama, penghubung lengan bawah yang dibatasi sambungan pergelangan tangan dan siku. Yang kedua, penghubung lengan atas yang dibatasi sambungan siku dan bahu. Yang ketiga, penghubung panggung yang dibatasi sambungan bahu dan pinggul. Yang keempat, penghubung paha yang dibatasi sambungan pinggul dan lutut. Yang kelima, penghubung betis yang dibatasi sambungan lutut dan mata kaki. Dan yang terakhir, penghubung kaki yang dibatasi sambungan mata kaki dan telapak kaki. Next. Yang terakhir di sini ada otot. Otot striatik yaitu otot sadar, otot yang terbentuk atas fibre dengan ukuran panjang dari 10 sampai 40 mm dan diameternya 0,01 sampai 0,1 mm. Dan juga sumber energi otot berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Oke, sekian dari penjelasan tentang biomekanik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya Wulandari Paulandari. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.